Kampung Tugu dikenal sebagai wilayah yang dihuni oleh warga keturunan Portugis. Salah satu kesenian yang cukup menonjol dan terkenal dari daerah ini adalah keroncong tugu, musik warisan bala tentara Portugal pada abad ke-17. Kesenian ini terus dipertahankan keberadaannya dari generasi ke generasi. Prestasi yang pernah mereka torehkan antara lain manggung di negeri Belanda dan juga bermain di depan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Keunikan keroncong tugu terletak pada penggunaan rebana dan juga syairnya yang berbahasa Portugis. Anda ingin tahu seperti apakah keroncong tugu? Mari kita simak kiprah mereka berikut ini. Lagu Tres Pombin khas ini dinyanyikan dari suara anak kecil dari generasi ke-11 keturunan keluarga Tugu. Dengan santai, Angela Michels yang masih berusia 11 tahun sangat hafal dengan lagu yang dinyanyikannya. Wajar saja jika Angela fasih melantunkan lagu berbahasa Portugis ini. Karena seminggu sekali ia bersama teman-teman seusianya kursus bahasa Portugis di gereja Tugu. Uniknya lagi, lagu ini dinyanyikan dengan iringan musik keroncong yang jarang kita dengar sekarang ini. Bagi Angela, keroncong adalah musik yang jarang dimainkan banyak orang, sehingga membuatnya bangga dapat menyanyikannya sendiri. 1 terbang, 2 terbang, 3 terbang, jadi kayak burung bersuka cita. Iya, terbang dengan bebas. Keroncong itu musik yang langka, jadi kita harus menggenerasikan keroncong itu karena nanti kita bisa meneruskan ke anak-anak kita. Aku paling senang biola dan gitar. Jika kita teliti, dengan mendengar alunan musik keroncong tugu ini, kita dapat mengetahui perbedaan musik keroncong tugu dengan keroncong pada umumnya. Dari hitungan pukulan, petikan dawai gitarnya sangat terasa berbeda. Inilah keroncong tugu, musik warisan para tentara keturunan Portugal yang dibawa VOC Belanda dari Malaka ke Batavia sebagai tawanan perang pada pertengahan abad ke-17. Kemudian mereka bermukim di Kampung Tugu dan menetap dari generasi ke generasi hingga saat ini. Awal kita berdiri memang kita mengutamakan orang-orang asli Tugu. Nah, terus kita tambah lagi orang-orang yang karena pertemanan kita ajak mereka bergabung, mereka berminat. Dengan catatan ya mereka harus mengikuti aturan yang ada pada kita tentunya. Kini, keroncong Tugu sudah memasuki generasi ke-11. Angela, Aren, Adrian termasuk di dalamnya. Mereka bersama teman-temannya memegang tongkat estafet keroncong Tugu Junior. Ketiga anak yang masih usia belasan ini hanya memerlukan waktu singkat dalam menguasai alat musik masing-masing. Mungkin karena darah seni yang mengalir dari orang tua mereka. Adrian misalnya hanya memerlukan waktu 3 bulan saja untuk menguasai djembe. Hanya alat musik itu saja. Adrian juga menguasai alat musik gitar, drum, ukulele. Baru 3 bulan. Ukulele, bass, cello. Lain lagi pengalaman Aren yang memainkan biola. Awalnya ia tidak senang memainkan biola. Tapi sedikit paksaan dari ayahnya, akhirnya sekarang Aren bangga dengan kelebihannya dalam memainkan biola. Ditambah lagi kenangannya saat bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, dengan keroncong kita bisa masuk rumah presiden. Ya kan, dengan keroncong saya bisa masuk TV ya kan. Banyak sih ya, gitar bisa, bass bisa, drum sedikit bisa. Kekompakan, keakraban, dan suasana yang santai di keroncong Tugu selalu terlihat dalam latihan. Baik antara teman yang satu dengan teman yang lainnya maupun personil yang dewasa dengan anak-anak. Sangat harmonis. Bukan itu saja, penggemar keroncong Tugu juga bisa turut mengambil bagian dalam latihan ini. Kamara misalnya,
Warga negara Belanda ini sangat merasa senang saat berada di tengah-tengah keluarga Keroncong Tugu. Ia merasa diterima seperti keluarga sendiri. Tamara bertemu Keroncong Tugu pada tahun 2006 lalu di Belanda, saat Keroncong Tugu mengadakan show di negeri Belanda. Tamara mengatakan ada jiwa dalam setiap lagu yang dinyanyikan Keroncong Tugu. Dari tahun 2006 baru ketemu di Pasar Malam. Mereka main di Pasar Malam di Den Haag, di Belanda. Terus baru ketemu dari opa dan oma. Selain Tamara, ada juga fans dari Belanda, Victor Rojas. Pertemuannya hampir sama dengan Tamara saat Keroncong Tugu mengadakan show di Belanda juga. Arthur sebagai musisi jazz mengatakan Keroncong Tugu merupakan musik yang unik dan langka. 2006 waktu Keroncong Tugu ke negeri Belanda memberi show di pasar malam besar di Den Haag. Saya anggap Keroncong Tugu sebagai famili juga. Musik yang dimainkan Keroncong Tugu memang tidak terikat dengan satu jenis saja. Kadang mereka juga memainkan lagu pop, lagu daerah seperti yang dinyanyikan sekarang ini. Itulah yang membuat banyak orang selalu berharap kehadiran Keroncong Tugu yang diiringi dengan 7 alat musik ini, plus dengan rebana yang tidak dipakai keroncong lainnya. Harapan ke depan tentunya keroncong lebih diterima oleh masyarakat, ya kan, segala lapisan masyarakat. Jangan keroncong identik dengan orang tua, tidak. Jadi harapan saya ke depan keroncong akan jauh lebih maju, menjadi tuan rumah di negaranya sendiri, ya kan, mempunyai penggemar yang memang nggak tanggung-tanggung gitu ya. Semua lapisan kami berharap. Banyak yang diharapkan dari para personil Keroncong Tugu ini. Selain pelestarian budaya Indonesia, juga kecintaan seni keroncong sendiri. Turut mempelajari alat musik keroncong dan bukan hanya penikmat musik keroncong saja. Jadi, dengan menjiwainya, musik keroncong yang dimainkan akan terus bernyanyi di mana saja, tidak terkecuali di luar negeri.